Bikin seneng ngelanjutin tuh karena disupport sih. Ya disupport, dapat support yang total dari keluarga, terus dan aku juga enjoy gitu. Aku ngerasa nari itu adalah dunia aku, jadi seneng gitu. Alhamdulillah lancar banget waktu itu. Terus itu pertama kalinya aku mengadakan pertunjukan yang lumayan besar gitu. Ya kondisinya juga itu lagi patah hati, jadi aku merasa bangga. Kalau patah hati tuh kita dibalas dengan karya. Iya, balaslah dengan karya gitu. Halo teman baik, balik lagi sama aku Nadia di Lihat Lebih Dekat. Nah, kali ini episode yang spesial karena di samping aku ada Miss Anya, penari cantik asal Bandung ya. Asal Bandung. Boleh saya halo dulu, Miss? Halo teman baik. Langsung nama aja. Iya, boleh perkenalan diri. Namaku Anya, asal Bandung. Aku dancer asal Bandung, dancer lokal ya. Dan apa lagi ya? Apalagi? Nanti kita tanya-tanya selanjutnya aja boleh ya. Deh. Boleh based on pertanyaan aja. Biar nggak bingung. Oke, Miss Anya, sekarang kesibukannya apa aja nih? Akhir-akhir ini aku lagi menggarap tarian. Ya, sebenarnya ya tiap hari gitu aja sih, nari, melatih, dan melakukan bisnis-bisnis yang aku bangun gitu. Oke. Ya. Tadi ngajar nari berarti? Iya, ngajar nari di mana aja tuh? Sekarang aku di studio Tari Anja aja, ngajar di situ, atau biasanya kalau misalnya sekarang lagi ada project juga sih di sekolah-sekolah. Oh, ke sekolah, project ke sekolah-sekolah. Project sekolah-sekolah. Kayak boleh diceritain dong, Miss, sejak kapan sih suka tari dan turun ke dunia seni tari? Jadi aku itu lahir di keluarga yang juga penari. Jadi nenek aku dulu penari juga, dia balerina juga. Terus menurun ke ibu aku juga penari, balet juga, nari tradisional juga. Terus waktu aku kecil udah diajarin itu. Terus waktu SD baru diikutin kursus, lanjut deh sampai sekarang. Lanjut sampai sekarang. Yeah. Kan berarti udah turunan nih gitu. Iya, ya? turunan. Terus apa sih yang bikin seneng gitu untuk ngelanjutin nari-nari gini? Yang bikin seneng ngelanjutin tuh karena disupport sih. Ya disupport, dapat support yang total dari keluarga, terus dan aku juga enjoy gitu. Aku ngerasa nari itu adalah dunia aku, jadi seneng gitu. Ingat nggak awal nari itu diajarin tarian apa? Awal banget tuh sebenarnya kursus kali ya. Pas kursus tuh aku tari Sunda klasik. Dulu namanya Tari Prawesti judul tariannya. Iya, itu karangannya Bapak Aim Salim. Terus itu tuh umur 2 SD, kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Iya, udah mulai nari-nari ya? Iya, mulai nari yang tarian tuh pada 2 SD gitu. Kalau sebelum itu mah yang kayak ya tarian anak-anak aja lah, tarian gerak-gerak biasa gitu. Terus sekarang mendalami tarian, apa kan tari itu banyak ya, misalnya ada yang tradisional, ada yang modern. Sekarang gimana? Jadi gini, aku tuh dulu kan basicnya tuh dari tradisional dulu. Terus berkembangnya usia gitu ya, sering perjalanan usia, iya. Waktu SMP aku mulai ikut tari Jaipong, jadi mulai ke kreasi, terus ke kontemporer juga. Pas SMA ikut modern dance, terus ikut balet juga gitu. Jadi makin banyak gitu tarian yang aku dapetin. Nah, kalau sekarang yang lagi menjadi visi aku adalah aku pengen menggabungkan tarian-tarian yang global ke tarian lokal gitu. Jadi balet-baletnya balet tradisi, ada balet tradisi Sundanya juga. Jadi gerakan-gerakan balet tuh berkolaborasi dengan tarian-tarian tradisional juga gitu. Tujuannya apa tuh, pengen apa? Tujuannya sebenarnya awalnya karena masing-masing dari tarian tuh punya ciri khas masing-masing kan. Terus mereka itu punya kayak dunianya masing-masing gitu. Nah, ketika balet modern tuh kan dia tuh terkenal secara internasional gitu ya. Sementara kalau misalnya tradisional kan mungkin di kalangan kita aja, di masyarakat kita nih tradisional gitu, lokal. Nah, aku tuh pengen memperkenalkan gerakan-gerakan lokal di kancah internasional, tapi ingin membuka wawasan masyarakat lokal juga tentang dunia tari internasional gitu. Ya, jadi kayak think globally tapi act locally gitu. Oke, keren banget, semoga lancar ya. Sukses. Terus tadi tuh denger dikit ngajar teater juga. Iya, ngajar teater juga. Emang mendarah daging seninya? Atau kan tadi kita mentionnya tari-tari, terus tadi teater gitu. Emang seni semua dicobain atau gimana? Karena aku juga mendalami tari
apa ya, theatrical dance gitu. Nah, jadi waktu SMA tuh aku ikut ekskul teater juga. SMA terus ke kuliah juga masih sama gitu, ada ikut kegiatan-kegiatan teater. Jadi aku mendapat ilmu dari situ. Terus mendalami juga, sekarang kan aku kuliah seni juga. Jadi banyak yang pengen aku share ulang gitu kepada anak-anak gitu. Kuliah seni juga sekarang. Kuliah seni ya. Sebelumnya juga katanya S1-nya antropologi. Antropologi ya. Antropologi itu ada hubungannya nggak sih antropologi sama dunia seninya sekarang? Coba kita tanya ya. Tahu nggak antropologi itu apa? Bentar, aku tahu. Tapi aku tiba-tiba ngebilang ya barusan ditanya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, soalnya emang jarang banget yang tahu sih. Sebenarnya antropologi itu kan antropologi gitu ya, jadi kayak manusia. Jadi basically kita mempelajari tentang manusia gitu. Nah, salah satunya, jadi kan budaya manusia itu kan banyak ya, ada ekonominya, agamanya, terus kayak organisasi sosialnya. Nah, salah satunya adalah seni gitu. Nah, aku waktu S1 itu mendalami tentang antropologi seninya, makanya aku S2-nya lanjut ke seni gitu. Emang bawaan yang ngajar ya, barusan tiba-tiba kuis aku agak iya. Udah terbiasa kalau misalnya ada yang nanya, tanya balik aja. Oke. Terus sekarang kan seni, kenapa gitu melanjutkan untuk turun yang seninya, yang ininya ya, fokusnya ke seni S2-nya? Sebenarnya karena basicnya udah seni kali ya, jadi pengen mendalami aja gitu, karena waktu di S1 kan dia luas, antropologi itu luas banget. Nah, pengen semakin difokusin aja sih sebenarnya, untuk menunjang kegiatan sehari-hari juga. Oke, gitu. Kan udah nari dari, ya serius nari dari kelas 2 SD sampai sekarang. Ada nggak sih panggung yang paling berkesan? Panggung yang paling berkesan? Waktu tahun 2021 aku bikin pagelaran pertama aku. Ya, judulnya Jalan Tari. Jadi yang karena dia datang itu Jalan Tari 2. Jalan Tari 2, iya. Waktu itu pernah Jalan Tari 1, itu berkesan karena panggungnya cantik banget. Alhamdulillah lancar banget waktu itu. Terus itu pertama kalinya aku mengadakan pertunjukan yang lumayan besar gitu. Ya, kondisinya juga itu lagi patah hati, jadi aku merasa bangga. Kalau patah hati tuh kita dibalas dengan karya. Iya, balaslah dengan karya gitu. Oh, itu yang paling berkesan. Itu yang paling berkesan. Salah satu yang paling berkesan. Sebenarnya banyak sih, cuman itu salah satunya sih. Oke. Ada project kayak Jalan Tari yang ketiga kah, atau yang gimana ke depannya? Insya Allah ada sih. Kalau rencana ada. Pengennya insya Allah tahun ini kali ya. Amin, jangan lupa undang aku lagi. Iya, oke. Buat kita aja, semoga ada ya Jalan Tari ketiga. Amin. Tapi kalau rencana ada sih. Iya. Terus nih, nilai apa sih yang didapetin dari tarian? Nilai apa yang dapetin dari tarian? Selama ini menjalani sebagai seorang penari. Kalau nilai, jadi begini, pasti sebenarnya ini udah umum ya, karena nari itu kita menghargai banget proses, ya. Dan dari tari juga aku belajar gimana ya, kayak apalagi dari salah satu dari balet lah ya. Kalau misalnya nari balet kan mungkin identiknya dengan berdiri di jempol gitu ya, kayak berdiri di satu kaki dan lain sebagainya, dan gak jarang juga kita jatuh gitu. Nah, tapi yang aku dapetin dari selama ini aku belajar tari adalah kalau kita jatuh tinggal bangkit lagi aja. Nah gitu, dan itu yang aku share kepada anak-anak juga, bahwa jangan takut jatuh, karena kalau kita jatuh bangkit lagi aja, kayak gitu. Dan itu juga bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari ya, kayak mencoba itu nggak apa-apa, pasti di dalam proses tuh ada bagusnya, ada jeleknya, tapi ketika kita berada di posisi yang nggak enak gitu ya, jatuh, berdiri lagi aja and keep dancing gitu. Keren banget, keep dancing. Oke. Nah, tadi kan ngajar juga, ini ngajarnya anak umur berapa tahun? Paling kecil aku 2,5 tahun. Oke, gimana itu pengalamannya ngajar anak-anak kecil? Seneng sih, karena aku suka anak kecil. Sebenarnya dari dulu tuh enggak, tapi ketika aku jadi ngajar itu membuka mata aku untuk menyukai anak kecil gitu. Oke, berarti awalnya emang enggak, cuman gara-gara ngajar jadi awalnya ya udahlah biasa aja gitu anak-anak, tapi sekarang tuh jadi lebih lebih mengerti perilaku anak-anak. Aku juga kan jadi baca psikologi anak-anak dan bagaimana psikologi mengajar gitu, dan ya luas lah. Jadi mengajar tuh membuka wawasan kita banget gitu. Jadi bukan hanya mengajari, tapi kitanya juga belajar. Gitu ya. Kalau mimpi besar Kak Anya sendiri ke depannya? Mimpi yang pengen dicapai ke depannya selain proyek atau di dirinya sendiri tentang tari dan semacamnya. Mimpi yang ingin digapai, aku pengen mimpi yang besar sebenarnya.
pengen tarian itu bisa diakses oleh semua orang sih. Dan aku pengen lebih banyak orang lagi yang bisa merasakan manfaat dari tarian, karena sekarang kan kita lihat orang-orang tuh olahraga dengan zumba misalnya gitu, which is nggak apa-apa, itu kan bagus banget, dengan menenangkan diri dengan yoga. Nah aku juga pengen mengenalkan bahwa nari juga bisa loh, nari juga bisa bantu kalian untuk olahraga, nari juga bisa bantu kalian untuk menenangkan diri, meditasi. Dan sejauh ini aku masih mengumpulkan sistematika dan teknisnya sih gimana, tapi mimpi aku adalah ya aku pengen kayak memperkenalkan kepada orang yang lebih luas lagi gitu tentang manfaatnya menari. Gitu. Semangat ya, mimpinya luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, nih ya, ngomongin tentang tadi, sebenarnya nari ini tuh bisa belajar dari awal banget atau gimana? Misalnya kan aku mau belajar nari nih, tapi aku tuh ngerasa kalau aku tuh kaku. Kayak gitu tuh bisa dilatih dengan sendirinya apa gimana sih? Bisa dong. Jadi ya inilah kuncinya kita belajar di tempat yang tepat ya. Jadi promosi ya. Nggak apa-apa sih. Emang belajar di tempat yang tepat tuh maksudnya begini. Kita harus tahu tujuan dari penari itu tuh apa. Contohnya kalau misalnya dia tuh dari awal banget nih, terus dia tujuannya untuk pengen bisa lulus aja gitu. Nah kita tuh harus bisa memberikan teknik yang membantu dia gitu. Jadi jangan tiba-tiba dikasih yang susah, atau misalnya tiba-tiba dikasih yang terlalu pelan juga enggak gitu, karena dia niatnya bukan untuk meditasi tapi untuk meluaskan diri gitu. Kayak gitu kan. Nah jadi kalau dibilang bisa pasti bisa, tergantung nanti kamu tujuannya apa gitu. Berarti siapapun bisa belajar nari bisa. Dan umur berapapun umur berapapun bisa, karena di studio aku juga waktu itu 2 tahun lalu lah, sempat ada yang nari itu umurnya 70 tahun. Dia baru belajar nari. Di umur 70 tahun Umur baru 70 belajar nari. tahun. Nah, tapi ya qadarullah dia sudah meninggalkan kita semua waktu pandemi Covid. Jadi ya murid tertua aku sudah tidak ada gitu. Nah, jadi umur berapapun bisa mulai gitu. Yang penting diniatin mulai dulu aja. Ya, dan tujuannya benar. apa? Dan tujuannya apa gitu. Oke, paling terakhir deh pesan yang ingin disampaikan ke teman baik yang nonton. Pesan pesan yang ingin disampaikan, tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu. Dan menari itu untuk semua latar belakang sih kalau menurut aku. Jadi apapun gender kalian, mau laki-laki mau perempuan, atau misalnya ya apapun lah ya, terus mau berapapun berat badan kalian, mau bagaimanapun bentuk tubuh kalian, mau bagaimanapun ideologi kalian gitu ya, nari itu buat siapa aja begitu. Jadi jangan takut untuk memulai, dan seperti yang kayak penari-penari di sini pahami bahwa kalau misalnya mencoba untuk nari dan mencoba untuk berproses apapun, jangan takut jatuh, karena kalau jatuh tinggal bangkit lagi gitu. Keep dancing gitu. Oke, terima kasih Kak Sama-sama. Misalnya udah ngobrol sama Berita Baik. Yeay. Dadah Teman baik.